Oke, kalau Bapak berani, oke. Aku tantang debat terbuka, Bapak Juma. Apa itu zat? Oke. Apa itu zat? Oke. Sebelum ke geraha mu'alaf, PR ibu selesaikan dulu. Mana di dalam Islam yang menjadi dalil tuduhan ibu bahwa umat Islam itu menyembah Sat. Ya, silakan. Mau punya barang mau kagak, yang penting Tuhan itu bukan bencong. Emang iya. Pekerjaan yang diberikan Allah kepada Yesus yang kamu nggak ngerti itu Tuhan kami itu bukan zat seperti Tuhanmu. Kalau zat itu ada dua pribadi gitu. Kamu zat, Tuhanmu juga zat, jadi dua pribadi. Nah, kalau Tuhan kami itu roh, Tuhan Elohim itu roh, Yesus itu daging, roh itu tinggal dalam dagingnya. Itu dia, itu berkata-kata dalam satu kepribadian yang bicara dalam dua hakikat. Itu saja. Ini yang kami sebut Trinitas. Ngerti nggak kamu? Yesus berkata-kata dalam perkataannya sebagai manusia karena memang dia sudah jadi manusia, tetapi hakikatnya sendiri adalah Allah itu sendiri. Yesus mengatakan Allah yang memberikan kekuatan itu, Allah yang mengutusnya itu, Allah yang adalah sumber dari segala sesuatu yang dia miliki itu tidak jauh-jauh dari dirinya. Itu yang harus kamu ingat, itu yang harus kamu ketahui. Allah itu diam di dalam diri Yesus sendiri, Allah itu adalah rohnya Yesus sendiri, menjadi satu daging, satu pribadi, satu oknum. Allah yang esa, Ibu marah nggak kalau saya katakan ibu ini tidak waras? Tentu marah, bukan? Nah, bagaimana kemudian Anda bisa disebut waras ketika Anda bicara tanpa dalil? Anda menuduh Tuhan kami adalah Sat. Mana dalilnya? Mana buktinya? Kalau kami umat Islam mengatakan Tuhan Kristen itu adalah roh binatang bertanduk 7 dan bermata 7. Dalilnya ada. Wahyu 5 ayat 6. Kalau kami katakan Tuhan Kristen itu adalah manusia, dalilnya ada. 2 Yohanes 1 ayat 7. Ya. Jadi umat Islam itu ketika mengatakan sesuatu berdasar kepada dalil, apalagi berbicara mengenai keyakinan, harus berdasar kepada dalil. Kalau tidak, itu namanya pantat ayam. Berbicara mengenai keyakinan, apalagi keyakinan saudara seberang, itu harus berdasarkan dalil. Kalau tidak ada dalil, berarti itu tidak waras. Ketika tanpa dalil mengklaim agama saudaranya sendiri dengan tuduhan yang tidak-tidak. Anda tidak mau dikatakan gila, kan? Nah, kalau Anda tidak mau dikatakan gila, maka tunjukkan bukti dalil Al-Quran atau hadits yang mengatakan bahwa Allah yang kami sembah itu adalah Sat. Ya. Sat dalam arti kata pemahaman Kristen, materi. Nah, tunjukkan dalil dan juga pernyataan dari Rasulullah Muhammad SAW bahwa umat Islam itu menyembah Sat. Kalau tidak, lalu kemudian Anda masih petantang-petenteng, berarti saya salah kalau saya mengatakan Anda itu waras. Gitu, Bu Uti. Itu perbincangan itu di situ ya. Tontonlah itu ngomong itu si Dani yang Islam itu boleh katanya dibunuh anaknya ya, karena kasih sayang orang tua. Jadi anak yang murtad boleh dibunuh supaya jangan lama-lama di neraka. Apa iya? Coba kau renungkan dulu. Ini saya tanggapi ya, supaya Anda itu paham dan memiliki wawasan. Apa yang disampaikan oleh Pak Dani itu pijakannya jelas, tetapi tidak se ekstrim itu. Namun sebelumnya kamu harus tahu, saudara harus paham,
ajaran agama Islam itu adalah penyempurna dari ajaran syariat Tuhan yang pernah diajarkan oleh Allah kepada nabinya sebelum mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ajaran agama Islam ada yang disebut rajam ketika orang itu murtad. Apakah ini adalah ajaran baru? Tidak. Ajaran itu adalah ajaran Allah yang sudah Allah ajarkan terlebih dahulu di dalam kitab para nabi. Coba kita lihat dan kita buktikan apakah apa yang saya katakan ini benar. Simak baik-baik. Di dalam kitab Tanak, ya, kitab yang Anda ambil dari Bani Israel, dari agama Yahudi. Ulangan 17 ayat 2. Apabila di tengah-tengahmu, di salah satu tempatmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu dengan melangkahi perjanjiannya. Di ayat 3-nya dikatakan, dan yang pergi beribadah kepada Tuhan lain, alias murtad, lalu sujud menyembah kepada Tuhan lain itu, atau kepada matahari, atau kepada bulan, atau segenap tentara langit, hal yang telah kularang itu. Di ayat keempatnya, dan apabila hal itu diberitahukan, atau terdengar olehmu, maka engkau harus memeriksa baik-baik. Jikalau ternyata benar orang itu murtad, dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di antara orang Israel, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan murtad itu keluar pintu gerbang, kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Ulangan 17 ayat 5. Paham enggak sampai di situ? Nah, di ayat ke-6-nya dikatakan, atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, haruslah mati dibunuh orang yang murtad tersebut. Atas keterangan 1 orang saksi saja, maka janganlah dia dibunuh. Kalau cuma 1 yang mengatakan orang itu murtad, kata Allah di dalam kitab Ulangan, jangan dibunuh. Di ayat 7-nya diterangkan kemudian, saksi-saksi itulah yang pertama-tama menggerakkan tangannya mereka untuk membunuh orang yang murtad tersebut. Kemudian seluruh rakyat, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat. Artinya harus kau hapuskan orang yang murtad dari tengah-tengahmu. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Di dalam kitab yang Anda ambil, kitab yang ribuan tahun sebelum datangnya Islam di tanah Ismail atau di tanah Arab, Tuhan kepada Nabi Musa pun memerintahkan hukum mati, hukum rajam bagi para pembawa kabar kemusyrikan. Para misionaris Trinitas termasuk dalam hal ini, bahkan kepada karib kerabat sendiri. Coba kita lihat di dalam Ulangan 13 ayat 6. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu sendiri, membujuk engkau diam-diam. Katanya, mari berbakti kepada Tuhan lain yang tidak dikenal olehmu, atau oleh nenek moyangmu. Artinya, mari kita murtad. Ya. Maka salah satu Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi sampai ke ujung bumi, maka janganlah engkau mengalah kepadanya. Janganlah mendengarkan dia. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Janganlah mengasihi dia. Dan janganlah menutupi salahnya. Di ayat ke-9 dari Ulangan 13 dikatakan, tetapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia. Kemudian seluruh rakyat. Masih kurang. Engkau harus melempari dia dengan batu hingga dia mati. Karena dia telah beretikat menyesatkan engkau daripada Tuhan. Dia beretikat membuat engkau murtad. Jelas kan? Karena itu, saudara jangan heran ketika Pak Dhani mengajarkan suatu kebenaran, tetapi tidak se ekstrim daripada apa yang ada di dalam kitab yang Anda imani sebagai kitab suci. Janganlah Anda heran dan janganlah enggan beriman
jika kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatam nabiyyin, utusan Tuhan semesta alam, menghidupkan, membangkitkan, mengajarkan kembali perintah Allah yang sudah ribuan tahun sebelum hukuman mati bagi para pelakunya yang murtad. Di dalam sebuah hadits kitab Istitabah Al-Murtaddin, bab tentang hukum lelaki yang murtad dan wanita yang murtad, dikatakan, sesiapa yang menukar agamanya, maka bunuhlah dia. Apakah ini hal baru? Tidak. Tadi Anda sudah mendengarkan apa yang saya ajarkan. Lalu kemudian dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, tidak dihalalkan darah seorang muslim yang bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW melainkan salah satu dari 3 perkara. Yang pertama, seorang yang berzina setelah dia menjaga kehormatannya dengan perkawinan, maka sesungguhnya dia harus dirajam. Artinya, orang yang berzina mengkhianati pasangannya. Kedua, seorang yang keluar dari Islam memerangi Allah. Ya, jadi setelah keluar dari Islam, kemudian balik memerangi Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia dibunuh atau disalib atau dibuang dari negerinya. Luar biasa bukan? Yang ketiga, seorang yang membunuh satu jiwa, maka dia dibunuh sebagai hukum timbal balik. Sahih ini dikeluarkan oleh Abu Daud dalam sunannya dan dia dinilai sahih oleh Al-Albani dalam sahih sunan Abu Daud. Nah, coba kita lihat apa yang diajarkan oleh Islam. Jika seorang yang berzina setelah dia menjaga kehormatannya dengan perkawinan, maka sesungguhnya dia dirajam. 1. Seorang yang keluar dari agama Islam, meninggalkan ajaran agama Islam, lalu kemudian dia balik memerangi Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia dibunuh atau dia disalib atau dia diusir dari kampung. Jadi ada tiga solusi yang dikasih oleh Islam kepada orang yang murtad. Nah, ini hadis sahih. Ya tak? Anda sampai paham tidak sampai di sini? Lalu kemudian yang ketiga, seorang yang membunuh satu jiwa, maka dia dibunuh sebagai hukum timbal balik. Membunuh dalam arti kata tanpa alasan yang dibenarkan. Nah, di dalam Islam, orang yang murtad dikasih 3 pilihan. Disalib, dibunuh, atau diusir dari kampung. Coba. Tapi kalau di dalam kitab sebelumnya, tidak. Kalau ada orang yang mengajak kamu, tanpa balik melawan kepada Allah, hanya mengajak untuk murtad, hukumnya wajib dibunuh. Tetapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendirilah yang harus bergerak untuk membunuhnya. Ulangan 13 ayat 9, begitu juga yang diterangkan di dalam Ulangan 17 ayat 3 dan seterusnya. Jadi kalau Anda itu ingin mengkaji sebuah kebenaran, harus bertolak belakang terhadap ajaran yang kamu ambil dari agama lain. Kenapa? Karena umat Islam itu beriman kepada kitab Torah, kitab Zabur, dan juga Injil. Ya, Anda harus paham itu. Itu dulu hakim-hakim kau yang jadul-jadul kau bahas lagi. Yang itu yang di Quranmu itu katanya. Yang mana itu di hadis kali itu ya, pembahasan mereka itu. Kok bisa anak ya? Benar itu. Jadi kalau anak orang muslim murtad itu boleh dibunuh ya? Begitu. Bagaimana menurutmu? Dalilnya saya sudah jelaskan kepada Anda. Boleh diusir. Iya kan? Ada 3 pilihan. Dibunuh jika dia balik menyerang Islam. Tapi kalau dia hanya murtad, tidak balik menyerang Islam, tidak balik menyerang Allah, tidak balik menyerang Rasulullah, tidak ada perintah untuk membunuhnya. Itu. Kedua, disalib. Disalib ini juga tidak ada perintah sampai dia mati. Yang ketiga, orang itu diusir atau dibuang dari negeri. Aman kan? Tidak ada masalah kan? Tetapi di dalam kitab Bani Israel, Ulangan 13, Ulangan 17, orang yang murtad mengajak orang yang murtad, mengajak orang lain untuk murtad,
itu hukumnya mati. Tidak ada hukuman pengusiran, tapi mati, harus dibunuh. Lalu Anda mengatakan, oh itu zaman bahla, itu nggak berlaku lagi. Kata siapa? Sementara Tuhan yang adalah manusia yang kau sembah, di dalam Matius 5 ayat 19 sangat jelas dikatakan. Di ayat 18-nya, di ayat 17-nya, jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Sesungguhnya aku datang untuk menggenapi, bukan untuk meniadakan. Menggenapi berarti membenarkan, menyempurnakan, bukan menghilangkan. Oleh karena itu kata Yesus, barang siapa yang menghilangkan meski yang paling terkecil sekalipun, maka dia akan menempati kerajaan Allah yang terendah atau neraka. Jadi kamu jangan mengatakan ini baheula, ini nggak berlaku lagi. Jangan. Kalau kamu mengaku sebagai pengikut Yesus, kamu harus mengikuti titahnya. Kamu harus mengikuti perintahnya. Kata Yesus dalam Yohanes 14, jika engkau mengasihi aku, engkau akan mengikuti perintah-perintahku. Jangan kau menyangka aku datang meniadakan hukum Taurat. Jangan kau menyangka. Tapi apa yang terjadi dengan agama Anda? Justru dengan matinya manusia yang dikira Tuhan, maka hukum Taurat Anda batalkan seluruhnya. Ya, jadi saya harap Anda belajar lagi, biar bisa tercerahkan dengan baik dan bisa menemukan hidayah. Ada seorang orientalis yang mengatakan bahwa sesungguhnya sosok Abu Hurairah ini adalah sosok fiksi atau sosok yang diada-adakan, ya. Dia punya beberapa argumen yang sulit untuk kita bantah, ya. Pertama, Abu Hurairah ini bersama Muhammad ini ya kurang lebih 3 tahun gitu loh. Bahkan kurang dari 3 tahun gitu loh. Bagaimana mungkin dia itu bisa meriwayatkan ribuan hadis gitu loh. Sebagian besar itu dia semua itu. Hadis itu bisa dibilang semuanya dari Abu Hurairah itu. 75% itu sekitar kurang lebih, bahkan lebih itu. Ya, dari Abu Hurairah gitu loh. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kemana Umar bin Khattab, kemana Ali, kemana Abu Bakar, kemana Aisyah, kemana mereka semua? Riwayat-riwayat dari mereka kok sedikit sekali dibandingkan dengan Abu Hurairah. Ya. Kemudian yang kedua, Abu Hurairah berkata bahwa bagaimana cara dia menghafal banyak hadis itu? Caranya adalah dengan membentangkan pakaian. Nah, jadi kalian muslim yang belajar menghafal hadis, tiru di cara Abu Hurairah menghafal hadis, caranya dengan membentangkan pakaian. Coba logikanya di mana gitu loh, cara menghafal hadis itu dengan cara membentangkan pakaian. Ya kan? Coba dulu terangkan pakai logika akal sehat. Ya, kemudian yang ketiga, Abu Hurairah. Oh, bentar, ada orang ya. Sahabat-sahabat sekalian, sahabat-sahabat muslim, ini ada pertanyaan dari umat bocor halus bernama Edis Sidabutar. Ya, saya biasa candain dengan sebutan Edis mutar-mutar, karena memang dia suka mutar-mutar. Kayak guguk kejar ekornya sendiri. Nah, lagi-lagi dia membahas tentang sosok Abdurrahman bin Sakh ad-Dausi, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Abu Hurairah radhiyallahu an. Memang betul, beliau memeluk Islam itu pada tahun 7 Hijriah. Artinya setelah perang Badar, perang Khaybar. Nah, itu berarti dia hanya sekitar 2-3 tahun saja bersama Rasulullah Muhammad SAW. Lalu muncul pernyataannya si Edis. Bagaimana mungkin katanya, si Abu Hurairah ini menghafal 5.000-an hadits. Jadi Abu Hurairah itu, para sahabat sekalian, menghafal hadits memang kurang lebih 5.000. Ya, 5.200-300 gitulah ya. Dia munculkan pertanyaan, apa yang membuat Abu Hurairah lebih banyak meriwayatkan hadits? Mana Abu Bakar? Mana Utsman bin Affan? Dan khalifah yang lain? Kata dia, ya, umat bocor halus, dia lupa Lukas itu kapan bertemu dengan Yesus? Kapan?
sekali aja kagak. Abu Hurairah 3 tahun bersama Rasulullah. Lukas sekalipun gak pernah bertemu Yesus, mampu menulis, mampu mengarang kitab setebal itu. Masya Allah. Yesus terangkat, diceritakan nanti di usia 29 tahun. Ceritanya habis setelah 30 tahun lebih, 2 tahun sedikit lah. Ya, 32 tahun lebih dari 8 bulan. Lebih 8 bulan gitu. Lukas, selama Yesus memberitakan Injil, pernah nggak sekali bertemu dengan Yesus? Kagak. Markus pernah? Entek. Paulus? Nggak pernah. Tapi kenapa kemudian kitabnya beribu-ribu ayat? Abu Hurairah bersama dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 3 tahun, coy. Lalu kemudian orang-orang Arab pada masa itu dikenal dengan kekuatan hafalan. Jadi yang pertama menyebabkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu atau Abdurrahman bin Syakh ad-Dausi itu lebih banyak menghafalkan hadits. Apa alasannya? Pertama, intensitas kebersamaan beliau dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah itu adalah sahabat yang bergaul dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara intensif. Ya boleh dibilang 24 jam dalam sehari. Kemana Rasulullah pergi, di situ ada beliau. Kemana Rasulullah ada, di sanalah Abu Hurairah ada. Cara ini tidak dilakukan oleh semua sahabat yang lain. Meski mereka tiap hari bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW, tetapi Abu Hurairah lebih intens bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Sampai kepada hal-hal yang pribadi pun direkam, dicatat oleh Abu Hurairah kaitannya dengan hukum atau syariat Islam. Ini yang perlu dipahami oleh Edis. Saya kasih contoh. Ya, saya kasih contoh. Meski sahabat-sahabat itu selalu bersama dengan Rasulullah dalam ibadah sholat 5 kali sehari semalam. Namun sahabat sekalian, begitu usai sholat, sahabat ini tentu masing-masing pulang ke rumah, ya kan? Karena mereka masing-masing punya keluarga. Tapi Abu Hurairah tetap bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Beliau tidak punya rumah. Dan termasuk orang yang ditinggalnya itu, termasuk orang yang tinggalnya memang hanya di Masjid Nabawi. Ini banyak cerita, banyak sejarah, banyak kitab-kitab sejarah yang menjelaskan seperti itu. Jadi beliau ini termasuk Ahlus Suffa, tinggal bersama Rasulullah Muhammad SAW di Masjid Nabawi. Bahkan makan dari apa yang dimakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka wajar kemudian ketika intensitas ini berpengaruh pada banyaknya hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nah, itu salah satu penyebabnya. Dan banyak lagi kaitan-kaitan lain yang mengakibatkan Abu Hurairah banyak menghafal hadits daripada sahabat yang lain. Mudah-mudahan ini membantu Edis ya, supaya jangan lagi mutar-mutar lidah dengan ilmu pepesan kosong. Minimal apa yang saya sampaikan itu bisa dipahami oleh sahabat-sahabat muslim supaya bisa lebih kuat membentengi imannya agar tidak dimurtadkan oleh penjual-penjual remeh-remah maksud saya. Ya. Kembali kepada pertanyaan dan pernyataan saya, Lukas tidak pernah sekalipun bertemu dengan Yesus. Sekalipun nggak pernah bertemu dengan Yesus. Tapi kenapa dia mampu menulis surat kitab setebal itu? Dari mana dia mendapatkannya? Itu PR buat semua teman-teman Kristen. Ada seseorang yang gila ngeseks sama kambing sama pisang.
Maafkan saya jika saya begitu dalam melukai hati kalian. Tapi tujuan saya itu baik. Saya ingin melihat kalian itu menjadi ciptaan Allah yang sujud kepada Allah. Menjadi makhluk Tuhan yang sujud kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Itu aja tujuannya. Karena itulah kemudian segala fitnah, segala hujatan, segala hinaan sebisa mungkin saya luruskan agar kalian tidak tersesat dan hati kalian itu tidak dikotori hal-hal yang tidak benar. Tapi kalau kalian menganggap itu sebuah candaan, kalian menganggap itu sebuah kebenaran dan adalah kemenangan bagi kalian ketika Anda melakukan hal seperti itu, ya silakan. Ya, yang penting saya sudah menjelaskan bahwa pernyataan saya itu menepis tuduhan bahwa saya pacaran dengan Yeri. Tapi ternyata itu diputar-putar terus, menandakan bahwa saya ini adalah seorang debaters yang begitu berkesan buat kalian. Untuk itu saya berterima kasih. Astagfirullahaladzim. Inna ilaihi raji'un. Si Zulkifli udah dikubur. Saya akui, saya memiliki karisma, memiliki talenta, kemampuan saya di dalam memaparkan kajian-kajian kristolog itu membuat banyak orang terkesima. Sehingga saya tidak luput daripada sasaran kebencian dari sahabat-sahabat Kristen yang benci akan kebenaran. Dari segala macam upaya dilakukan untuk membunuh karakter saya. Segala macam upaya dilakukan untuk mematikan cahaya iman yang ada dalam diri saya. Segala upaya dilakukan untuk menghalangi langkah saya untuk mengajarkan teman-teman Kristen mengenal Sang Pencipta alam semestanya. Tetapi insya Allah selama saya sehat, panjang umur, saya tidak akan pernah mundur. Meski kalian fitnah saya dengan apapun, kalian hujat dengan apapun, kalian hina dengan apapun, saya tetap tersenyum. Karena bagi saya, hidayah itu bukan saya yang memberi, tetapi adalah Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Anda semua boleh membenci saya, boleh memaki saya, boleh memfitnah saya, boleh menghujat saya, merendahkan saya juga boleh. Silakan. Tetapi satu hal yang perlu kamu ingat, saya sudah mengajarkan kebenaran itu seperti apa kepada kalian. Jadi kelak nanti di hari kemudian, di hari kebangkitan, kalian akan mengingat saya. Kalian akan menyesali itu semua. Karena kebenaran sudah sampai kepada kalian, tetapi karena ego, ya, kalian menolak kebenaran-kebenaran itu. Padahal sudah jelas garisnya. Hidup kekal itu adalah mereka yang mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal aku Yesus sebagai Rasulmu, sebagai utusanmu. Tapi Anda tolak itu. Anda tolak Islam yang begitu, Islam datang di mana Islam begitu memuliakan sembahan kalian, meluruskan segala fitnahan terhadap Tuhan kalian. Tapi kalian tetap aja menjadi penghalang untuk menjadi penghalang dari kebenaran yang kami sampaikan. Sekali lagi, terima kasih dan saya mohon maaf kalau keberadaan saya membuat kalian semua tersakiti. Intinya tujuan saya adalah bagaimana bisa menjadikan kalian itu menjadi makhluk ciptaan Tuhan yang bersyukur dan sujud kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Ya, itu kan cuman asumsimu doang. Tuh, coba lu lihat si Zulkifli Mabas di YouTubernya siapa nama itu, Hidayah Molap. Si Zulkifli dengan Pak Dhani ya lagi kepanasan. Lu tahu nggak kepanasan mereka gimana? Saat kami diskusi di channelnya Hidayah Molap, palirnya si Zulkifli terjatuh di lantai. Kalau si Pak Dhani kepalanya tercabut, tanda marah-marah. Jadi saudara ini lupa bahwa
ketika Anda tampil di grup-grup debat lintas agama seperti ini, itu Anda mewakili agama Anda. Jadi lisan Anda itu akan dinilai cerminan agama Anda. Perbuatan Anda, perilaku Anda akan dinilai orang di luar sana sebagai wakil daripada agama Anda. Karena ya Anda mengatasnamakan agama Anda, ya kan? Nah, kenapa saya bentak Anda pada saat itu? Pertama, acara itu adalah acara live disaksikan oleh jutaan, ribuan, bahkan mungkin jutaan manusia. Anda menggunakan nama ulama muda. Ya, orang luar mana tahu kalau Anda itu adalah Kristen, kafir. Lalu kemudian Anda mengatakan, syahid itu adalah mati bunuh diri. Maka saya katakan kepada Pak Dhani, jangan didengarkan si Kismin. Ya, maksudnya ke kamu kan, karena Anda itu miring. Nah itu, saya nggak emosi, saya bicara yang sebenarnya. Pak Dhani, jangan didengarkan si ulama muda ini, yang mengaku ulama muda ini, yang aslinya adalah si Kismin. Dia itu adalah orang miring. Itu yang saya katakan saat itu. Harusnya, kalau akal Anda berfungsi dengan baik, tidak terjadi kebocoran di sana, Anda akan merasa, oh iya, saya salah. Memberikan sebuah definisi tentang sesuatu yang diimani oleh saudara muslim dengan definisi yang berdasar tanpa ilmu. Tidak berdasar kepada kaidah ilmu. Jihad itu seperti apa sebenarnya dalam ajaran agama Islam, tetapi hanya koar-koar aja. Padahal saya membawa nama baik agama saya. Nah, itu yang saudara tidak sadari. Ya, itu yang saudara tidak sadari. Dan itulah yang membedakan antara umat Islam dengan umat Kristen di dalam segi pemaparan debat lintas agama. Jadi sangat disayangkan teman-teman Kristen yang lain, ya mungkin masih ada yang bisa berbicara dengan etika, dengan akhlak tata krama yang baik, tapi lupa menasihati orang-orang seperti Anda. Orang-orang yang tidak sadar lisan Anda itu merendahkan agama Anda sendiri. Aduh, Jul. Memangnya kamu ini punya ilmu apa tentang Alkitab? Hah? Lucu kamu, Jul. Ya mungkin saudara mengatakan bahwa saya tidak mengetahui ilmu tentang gospel, ya. Tetapi apakah Anda kemudian mampu menunjukkan bahwa Anda lebih tahu tentang gospel daripada saya? Anda memiliki disiplin ilmu apa untuk kemudian mengaku lebih paham gospel daripada saya? Ada nggak ilmu yang Anda miliki yang saya tidak miliki tentang gospel? Nah, kalau tentang Al-Quran kan jelas. Al-Quranul Karim. Zulkifli bisa qiraat, bisa tajwid, ya, bisa tilawah. Minimal 3 poin itu aja dulu. Anda tidak bisa. Berarti saya sudah menang 3 poin dong ketika membahas tentang Al-Quran. Nah, sekarang membahas gospel. Anda punya disiplin ilmu apa yang saya tidak punya? Coba Anda sebutkan. Ya, coba lo tanya sama si pohon pisang. Yang waras itu siapa? Yang punya nafsu dengan pohon pisang, binatang segala, siapa coba? Saya tidak punya nafsu kepada pohon pisang, juga kepada binatang. Tapi saya hanya menepis fitnahan yang menuduh saya berpacaran dengan murtadin. Makanya saya keluarkan pandangan saya. Daripada saya pacaran dengan murtadin, mending saya pacaran dengan pohon pisang. Ya, itu adalah bahasa hiasan. Maksudnya,
daripada saya menghabiskan waktu dengan murtadin, mending saya menghabiskan waktu dengan memelihara atau menanam pisang, pohon pisang. Itu maksudnya. Daripada saya pacaran sesuai dengan fitnahannya orang kafir terhadap dengan seorang wanita murtadin, maka saya lebih tertarik kepada kambing. Itu bahasa hiasan. Maksudnya daripada saya menghabiskan waktu chatting, teleponan, pacaran dengan murtadin, mending saya habiskan waktu dengan memelihara kambing. Tapi karena akal kalian itu memang dasarnya adalah kebencian, wawasan kalian itu minus, otak kalian bocor halus, maka apa yang kalian lontarkan selama ini adalah ajaran kasih, nampak terbukti bahwa itu hanya hoaks. Hal sepele seperti ini bisa dipelintir sedemikian rupa. Apakah karena kasih? Tidak. Karena yang ada di dalam benak Anda hanyalah angkara murka, kebencian, dendam kesumat, dan seterusnya. Jadi ya, itu semua hanya menggambarkan agama Anda jauh dari apa yang Anda keluarkan ajaran kasih itu. Pak Jul. Jadi semua orang udah tahu cara kalian itu gimana. Dan saya masih ngomong masa itu ya, masih mau bicara. Tetapi saya langsung di-tag oleh siapa namanya tuh, Hidayah Molap. Jadi saya belum sempat ya mengomentari sepenuhnya. Saya udah di-tag. Nah, inilah penipuan publik. Mungkin kamu buat konten YouTubernya, setelah kamu datang dengan cara seperti itu, mungkin kamu buat konten YouTuber ya gini gitu. Begitu kamu masuk marah-marah, terus di tag. Nah, terus kamu bilang aku kabur kali. Padahal saya masih ngomong, tapi saya udah di tag. Dan yang satu yang Anda komentari dengan saya, Anda mengatakan bahwa kamu Kristen gak bisa memandai-mandai menjelaskan Al-Quran. Loh, Anda seorang Islam tapi sok-sokan tentang Alkitab. Bahkan Anda menuhankan Paulus. Orang ini ngomong apa ya? Waduh, saya hanya ingin sampaikan gini sama si Kismin. Mendengarkan suaramu itu, kamu itu ada kelihatan kayak paru-paru basah gitu ya. Paru-paru basah dan kelihatan kamu ada asma akut. Nah, biasanya kalau paru-paru basah itu atau asma akut atau penyakit tenggorokan, penyakit yang berkenaan dengan pernapasan ya, itu cenderung lebih mudah kena penyakit. Ya, saya melihat tertawamu itu bukan tertawa normal. Di situ ada dahak, ya, dahak yang mencerminkan bahwa kamu punya paru-paru itu basah, lembab. Karena itulah kemudian kamu harus mengurangi begadang. Jangan begadang, jangan terlalu banyak begadang. Jangan minum kopi. Jangan juga merokok. Ya, jaga kesehatan kamu. Saya takut kamu dipanggil oleh Sang Pencipta alam semesta, kamu belum mu'alaf. Kamu masih menyembah manusia. Sangat disayangkan. Karena itulah, pelihara kesehatan kamu, ya. Jangan kamu perturutkan nafsumu untuk menghujat, mencaci maki terus, berkata sesuatu yang tidak benar. Mending kamu pelihara kesehatan, karena saya melihat ini kamu dalam keadaan proses. Ya. Paru-paru basah itu bahaya loh. Paru-paru basah itu bahaya.
Nah, kalau Anda mau sembuh lebih cepat dari paru-paru basah, itu sebaiknya Anda tidur di tempat yang hangat, jangan yang panas. Suhunya lebih tinggi. Jangan pakai AC, jangan pakai kipas. Nah, kalau saran saya, kalau obat ya, obat tablet itu coba kamu minum, ada obat di apotek itu Combantrin. Nanti kamu beli 1 papan. Nah, sekali minum 2 biji. Pagi 2, siang 2, malam 2. Nah, lalu 3 hari kemudian kamu ke apotek beli Calpanax atau Micorec. Nah, kamu ambil air hangat. Air hangatnya itu jangan terlalu air hangat kuku lah gitu ya. Sebisanya kamu bisa minum. Nah, kamu teteskan Calpanax 5 tetes. Itu juga kamu minum setelah ditetes ke air hangat yang ada dalam gelas, kamu minum sebelum ada isi perut. Ya, mudah-mudahan asma kamu itu, paru-paru basahmu itu bisa sembuh total. Bahkan kamu tidak akan merasakan apa-apa lagi. Ya, itu sekedar resep sebagai saudara dari saya.